Silakan Pak Helmi. Nggak apa-apa, Bu Ati sambil nunjukin aja nggak apa-apa. Ini, kalau ini permintaan Bunda seperti ini. Karena satu Iya. halaman sesuai dengan ini. Mm-mm. Cuman pendek ya di layarnya, Eh, Gede-gede panjang. hurufnya. Yang saya biasa pakai itu ini. Yang tidur. Ya, lebih Sama lebar. aja sih, sama aja ini lebih lapang di layarnya. Ini. Sama Jadi aja Bu Ati kan mau tetap pakai lebih yang layar. mana? Filmnya belum ada. Yang ini lapang Bu Ati di layarnya enak, Bu. Yang tadi itu pendek, kepotong Iya. di tengah. Cuma kalau udah ingin ini itu karena kaitannya lebih mudah untuk menghafalkan posisinya kan. Ini tuh Al-Quran Madinah ya. Jadi sama. Mau yang mana? Sama. Besar. Besarnya Ya, besar gitu Pak Helmi, besarnya besar. besarnya. Tapi Kalau masalah sempit. besar kecil, ini bisa dibesarkan. Iya. Oke Pak Helmi silakan dibuka. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda Wati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat kembali berkumpul di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Kalian untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan melewati. Saya izin sebentar. Terima kasih Pak Helmi. Iya. Terima kasih Pak Helmi. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa belajar bersama gramatikal Al-Qur'an, di mana jadwal kita sore hari ini adalah sambung ayat. Ayat keberapa ya Bapak Ibu ya? Surat apa namanya? Halaman 58. 9. Ya, berarti Halaman 58. Ya, 8. 9. 9. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita mulai silakan luruskan niat, luaskan niat. Mudah-mudahan kita belajar hari ini dapat ilmunya, dapat kefahamannya, dapat ridho Allah ya, dan juga mudah-mudahan kita bisa sama-sama kita luaskan niat kita, mudah-mudahan ilmunya bisa kita bagi ke yang lain. Untuk ayat saya tampilkan, silakan pilih yang mana nih kira-kira yang enak dipakai. Ini atau ini? Yang tadi. Yang tadi? Ya. Yang ini saja? Ya. Ini? Yang ini, Bu? Ya. Oke. Besar. Lebih besar hurufnya, Bu. Oke. Saya seneng yang besar. Ini. Besar tapi nggak runcing ya ini ya. Ya nenek. Oke, mari kita bahas. Ini penuh ininya. Oke, ini kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 58. Oke, kita mulai. Sesuai dengan agenda kita hari Sabtu adalah sambung ayat. Berarti silakan siapa yang mau mendahului ayat ini. Halaman berapa, Bu Wati? Ini Bu, 9. 9. Silakan siapa yang mau duluan membuka, memulai. Yo, siapa yang berani ya, yo. Saya berani asal dibimbing, Ya, dikasih tahu oke. nanti yang lupa-lupanya. Ya, Oh, silakan. banyak yang lupa. Iya, silakan. Langsung artikan ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berkata, kalian masuklah ke dalam negeri ini. Lalu kalian makanlah darinya bagaimana saja Di mana kalian saja? kehendaki. Apa? Di mana saja? Di mana saja kalian kehendaki, sesuka, yang menyenangkan, apa lupa ini? Dengan Sesukanya ya. leluasa. Dengan leluasa ya, dengan menyenangkan leluasa ya. Dan kalian masuklah melalui apa nih, pintu-pintu. Ini tunggal apa Bersujud. jamak? Baba di pintu jamak. Ya. Sambil bersujud. Ya. Dan kalian katakanlah pengampunan dosa ya, gitu tuh pengapusan. Kalian katakanlah. Nah, kalian katakanlah kan tanda petik ya. Ya. Yang dikatakan apa? Qittatun. Ya. Ini kan yang dikatakan ya. Nah, Ya. ini tuh kalau kita lihat, biasanya perkataan itu dalam bentuk satu kata atau kalimat. Satu kata. Kalimat. Kalimat. Oke. Kalau kita amatin ini kira-kira ada sesuatu yang kurang apa ini? Ini tuh sejatinya struktur kalimatnya ya, ini tuh predikat. Iya. Berarti ada apa yang tersembunyi? Subjeknya. Subjek, betul. Jadi di situ ada subjek yang tersembunyi. Ini sendiri artinya apa? Pengampunan dosa. Pengampunan Dosa. Kalau nggak salah di Munawir itu artinya permohonan minta pembebasan ya, kalau nggak salah permintaan Ya, pembebasan ya. pembebasan. Maksudnya pembebasan di sini, pembebasan itu maksudnya pengampunan. Jadi permohonan
permohonan, Kalian permintaan kan sama dengan permohonan ya. Permohonan pembebasan dosa. iya Tun itu, permohonan pembebasan dosa. Itu predikatnya. Nah, subjeknya kalau kita baca di terjemahan itu kami. Berarti sejatinya di sini tuh ada nahnu. Jadi susunan kalimatnya tuh gini. Nahnu, Ciptatun. ya betul. Jadi di sini ada nahnu nih. Nah, artinya kan gini. Kalau arti ini kan berarti gini. Eh, kami mohon pembebasan dosa gitu. Kami mohon ya pembebasan dosa gitu. Yang kalau di dalam terjemahan digini, bebaskanlah kami gitu kan dari dosa-dosa Iya. kami kan gitu ya. Jadi kalau struktur kalimatnya itu subjek sama predikat. Jadi subjeknya nahnu ya. iya. Jadi begini dan mereka Kalian katakanlah oh ya dan kalian katakanlah permohonan kami mohon pengampunan. pengampunan dosa Kami gitu. mohon pengampunan dosa. Niscaya kami akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ya, Iya. ya. Dan Bisa juga kelak di sini kan kami mengampuni. Mengampuni siapa? Nah, lah tuh bisa dilewat. Mengampuni kalian. Niscaya kami akan mengampuni kalian. Kalian. Nah, di sini ada ini objek nih. Ya, betul ya, mengampuni dosa-dosa kalian kalian. dosa-dosa kalian. Jadi bisa juga ini tuh sudah include di sini nih. Gitu. Jadi sudah bisa juga apa namanya untuk mempercantik bisa niscaya atau pasti boleh atau maka boleh. Jadi niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Iya. Jadi boleh begitu. Tadi Ya. Bu Wati itu gimana mengungkapkannya? Dan kalian katakanlah kami memohon apa lupa. Kami minta pengampunan dosa. Kami mohon pengampunan dosa Ya, ya. kami mohon pengampunan dosa. Kami mohon pengampunan dosa. Niscaya gitu. Ya. Kami Niscaya mohon kami akan Ya, kami niscaya akan kami. mengampuni Nah, kalian. akan mengampuni dosa cuma kalian. kami di sini adalah manusia. Kami di sini adalah Allah. Allah. Gitu. Ya, gitu ya. Kalian. Oke, itu Bu Dan Ella ya. kelak, iya. Tapi Lanjut. nggak, Bu Wati, Ya, tapi nggak ada ini ya, nggak ada kata kerjanya ya. yang mana Hampir. Pak? Hito tun Oh, itu Ini Hitotun. kan kata struktur benda. kalimatnya memang bukan kata kerja, Pak. Tapi Ini di terjemahannya tadi, kalau di Indonesia seolah-olah ini kata kerja ya. ya, enggak, kata benda, pembebasan dosa. Jadi ini ada di Munawir Pak 275 artinya. Eh, Bisa dibuka Bapak Ibu? ya, Katakanlah 275. permohonan pembebasan dosa. 275 sebelah kiri. Sebelah kiri baris ke permintaan pembebasan. Barisan ke-6. 4, baris ke-4 sebelah kiri. Ya, permintaan itu kan sama dengan permohonan. Ya. Pembebasan di sini maksudnya pengampunan. Pengampunan apa? Dosa gitu. Jadi kami minta pembebasan dosa. Kami mohon pembebasan dosa. Permohonan gitu Bu ya. Iya, betul. Itu Pak ya. Jadi arti pembebasan itu kan arti kata benda ya. Ya. Kalau mau di letterlock persis dengan permohonan itu rada susah kan ya. Gitu. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih Bu Wati. Kata di dalam terjemahan Depak itu kan ada kami. Nah, kami itu sejatinya di sini nih struktur kalimat yang dikatakan tadi ada subjek, ada predikat. Nah, ini predikatnya. Cuma di Depak sudah kalau ngikutin Depak malah gramatikanya ke KKP jadinya bebaskanlah kami kan. Padahal nggak gitu. Jadi di situ nahnu. Struktur kalimatnya subjek predikat. Engkau katakanlah. Nah, kan suruh berkata kan. Perkataannya apa? Kami mohon pengampunan dosa gitu. So, katakanlah ya. Ya, baru kemudian niscaya atau pasti kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian.
Ya, jadi ini boleh kan udah di sini ya, boleh di itu. Boleh dilewat. Nggak masalah. Boleh juga, niscaya kami akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian, boleh. Boleh. Ya. Lanjut Bu Ella. Ya, dan kelak eh, kam, kam, Kami ini kami ya benar gue akan kelak menambah, kami akan menambahkan nggak pakai kan. akan menambah bagi orang-orang yang muhsin ya, orang yang berbuat Ya, kebaikan. ya, jadi akan menambah bagi orang-orang ya, atau boleh kepada, boleh bagi. Karena ini posisinya sebagai apa? Objek. Objek. Ya. Jadi ini sebenarnya kan kalau kata ini termasuk tadi artinya menambah ya Bu Ella ya. Tambah. Menambah itu kan bisa gini. Menambah apa kepada siapa kan? Iya. Nah, berarti kan bisa menambah apa kepada siapa. Cuma kan di sini nggak disebutkan kan apanya itu kan gitu. Nah, artinya apa? Berarti sifatnya umum, menambah apa? Nah, kalau kita buka di terjemahan Depak kan di situ dikurung karunia ya. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Belum. Nah, artinya apa? Ya tadi tidak selalu objek itu disebutkan semuanya gitu. Ada yang memang disembunyikan. Salah satunya di sini karunia. Kalau di Depak saya baca karunia. Kemudian di tafsirnya itu bisa karunia, bisa nikmat. Ada juga di tafsir yang lain lagi, apalagi artinya apa? Ya karena memang tersembunyi ya. Jadi ditafsirkannya ya bisa berbeda gitu. Tergantung yang menafsirkan gitu. Ada yang menafsirkan itu tuh yang tersembunyi itu adalah bentar. Ini apa sih? Ayat 58. Kami tambah sebentar mana ya tadi? Kebaikan dan pahala. Jadi ada yang menafsirkan ini yang tersembunyi kebaikan dan pahala. Berarti kan sama-sama objek apa kan? Menambahkan apa? Kebaikan dan pahala. Itu satu objek tuh. Kepada siapa? Kepada ini orang-orang yang berbuat baik gitu. Tapi karena memang kita secara gramatikal apa adanya, ya udah terjemahkan aja apa adanya, yaitu apa? Dan kelak kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, tapi kalau di Depak, kenapa ya di Depak ada karunia? Nah, kita ngelihatnya ke sini, ini kata kerja ini. Kata menambah itu kalau secara konteks cocok nggak dengan menambah apa dan siapa? Sehingga masuk itu, menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena ini objeknya, objek siapa. Gitu. Terus di sini, kalau di sini ya, ini juga termasuk objek ya, Bapak Ibu ya. Ini kan tadi mengampuni, kan? Mengampuni siapa? Mengampuni apa? Mengampuni kesalahan-kesalahan. Nah, kalian itu objeknya udah jadi satu kesatuan, jadi boleh ini dihilangkan, maknanya sudah sama. Mengampuni apa? Kesalahan-kesalahan. Siapa? Kalian. Jadi mengampuni kesalahan-kesalahan kepada kalian atau kesalahan-kesalahan kalian udah jadi satu di sini. Nah, kemudian ini tadi apa Bu Ella? Masuklah. Kalian masuklah. Ya, berarti KKP ya. Kalian masuklah, kata masuklah itu kira-kira objeknya yang mana? Itu al-bab. Al-baba. Ini objeknya bukan? Ya. Bukan keterangan. Coba cocok nggak kalau ini objek? Bukan. Ini Keterangan sejatinya ini. Keterangan dari ini babnya. adalah keterangan keadaan. Messenger ya. Keadaan siapa? Yang namanya keadaan itu Bu, bisa keadaan subjek, bisa keadaan objek. Kita lihat, yang suruh masuk, ini kan masuk dalam keadaan membungkuk ya, dalam keadaan sujud. Kan dalam keadaan sujud. Berarti ini menjelaskan keadaan siapa? Ini kalian. Subjek kalian, bukan pintunya. Jadi keterangan keadaan itu bisa menjelaskan keadaan subjek atau objek. Dalam hal ini keadaan siapa? Keadaan subjek. Jadi orang yang kan gini, kalian masuklah.
ya. Pintu, sambil itu kan berarti keadaan si kalian yang masuk tadi kan, itu dalam keadaan membungkuk gitu. Ini keadaan ini. Terus kemudian ke depan lagi. Nah, ini itu objeknya yang mana Bapak Ibu? Atau gini deh, sebelum ke situ. Ini termasuk kata Korea. benda bukan? Iya. Ya. Iya. Meskipun kita sebutnya kata apa? Kata Tabem. tunjuk. Kata tunjuk. Tadi ya. Sejatinya itu adalah kata benda. Kalau Iya. sebelumnya ada kata kerja, pelakunya nggak tunggal, maka nggak mungkin subjek. Paham ya? Nggak mungkin subjek. Kalau mau ini subjek, mungkinnya kalau ini tunggal. Nah, ini berarti nggak mungkin Tunggal. subjek. Kalau nggak mungkin, setelah kata kerja, kalau dia itu seperti ini, berarti objek. Berarti objeknya mana? Objeknya sejatinya ini. Sejatinya. Ada. Ya. Terus kenapa ini fathah? Ini itu kan objek itu identiknya dengan fathah ya. Tapi kan hadihi itu Iya. nggak bisa difathahkan kan? Tapi sejatinya fathah dia. Maka penggantinya ini itu ikutan fathah. Ini tuh seperti kayak di sini, yang ayat ini. Ntar saya tulis sini ya. Yang ini, yang dalikal kitabu titik-titik Laroy. dan ini ya. Kalau struktur kalimat ini subjeknya, Bu. Ini predikatnya. Nah, tanpa ada ini, itu tuh artinya udah apa? Itulah petunjuk. Itulah ini menunjuk Alkitab. Jadi tanpa ada Alkitab itu maknanya sudah ini bisa sebagai subjek. Atau tanpa ini bisa sebagai subjek. Kitab itu petunjuk. Nah, tapi karena struktur kalimatnya yang paling awal itu ini, maka ini subjeknya. Ini predikatnya. Inilah yang disebut dengan badal. Pengganti. Jadi itu tuh adalah kitab. Pengganti. Ya, jadi yang dimaksud itu di sini yang ditunjuk itu kitab. Nah, kan subjek itu identiknya domah ya. Kan dalika nggak bisa domah. Ya. Nggak bisa domah. Nah, ini itu ngikutin subjeknya. Karena ini subjek harusnya domah, maka pengganti ini juga domah. Nah, ini itu objek fathah. Maka yang ditunjuk tadi itu harus fathah. Dan mengartikan struktur kalimat yang ada kata tunjuk, kemudian di sini ada kata benda alif lam itu tadi, yang diharokatnya sama dengan ini, kalau subjek berarti domah, kalau objek berarti fathah, maka mengartikannya gini, dari kanan ke kiri. Apa itu? Dari kiri ke kanan ya. Jadi gini, kitab itu. Nah, kalau ini negeri ini. Paham ya, Bapak Ibu? Iya. Ya. Makanya artinya gini, kalian masuklah ya ke dalam negeri ini. aslinya. Kan sebenarnya kalau nggak ada ini, kalau ini objek kan gini, kalian masuklah ke sini gitu kan, kalian masuklah ke sini gitu kan. Nah, ke sini tuh mana? Ke negeri ini. Makanya ini fathah. Jadi fathahnya tuh karena sejatinya ngikutin ini. Ya, kemudian dari nyaknya ini kembali kemana Bapak Ibu? Korea. Ya, makanya kenapa gendernya Perempuan. Ya. Ya, ini cukup ya. Nah, di sini tadi kenapa tiba-tiba muncul niscaya atau pasti? Mati kata SAD-nya. Ujuk-ujuk mati. Ya, tiba-tiba Ujuk-ujuk. mati. Biasanya kalau ada ini mati, di depannya nggak ada kalimat syarat itu, dia jawaban dari perintah-perintah yang ada di depan. Jadi ada kan kalimat perintah semua tadi kan? Nah, tinggal kita pilih aja. Ini itu kaitannya perintah, kaitannya jawaban dari perintah yang mana gitu. Tinggal kita sesuaikan.
Itu niscaya atau pasti. Kemudian, nah di sini kelak ya karena sa. Kelaknya dekat Sa. apa jauh kalau sa? Jauh. Dekat. Kan. Kalau jauh, Saufa. Saufa. saufa, betul. Saufa ta'lamun. Ya, saufa. Silakan lanjut satu kali lagi atau dua kali lagi. Kemudian, oh dilanjut, oh sudah Ya, ya yang saya. ini dulu. Ini dulu Bu Ella. Satu kali lagi lah ya. Saya, Silakan Bu. siapa? Ya, Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berkata, kalian masuklah ke negeri ini, lalu kalian makanlah darinya dimanapun kalian kehendaki dengan leluasa, Iya. dan kalian masuklah ke pintu dengan sujud, dan kalian katakanlah, kami mohon pengampunan dosa. Pasti kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, untuk karunia nggak usah disebutkan, nggak Oh, apa-apa, nggak usah karena disebut memang ya? di sini nggak ini. Tidak ada. Tapi Ya, kalau mau untuk sekedar mengingat biar kita tahu, nggak apa-apa juga ya, Ibu-ibu ya. ya Bu. Jadi dasarnya Ya. dari tadi itu, kita ingat aja bahwa di sini ada sesuatu yang tersembunyi gitu. Ya, bisa Ya, Bu. karunia, bisa nikmat, bisa apa tadi tergantung dari ini. Ya. Tergantung. Makasih Bu Wati. Ya, sama-sama Bu. Gimana Bapak Ibu cukup? Yuk. Ya. Bu Wati, Ini akar, ya? mau bertanya Bu Wati. Ya, silakan. Biasanya untuk keterangan sujadan itu biasanya sujadan itu kan tadi keterangan subjek Bu. Apa? Sujadan. Keterangan keadaan. Keadaan dari subjek kan Bu. Iya. Ya. Biasanya kalau keterangan subjek itu domatain ya Bu ya. Oh enggak. Itu kalau struktur kalimatnya itu Pak. Kalau struktur kalimatnya apa namanya yang kata benda tadi Pak. Kalau Ya. ini kan struktur ini bukan, kalau yang Pak Master maksud itu adalah predikat. Predikat. Jadi predikat dalam struktur kalimat yang apa namanya tersusun dari subjek dan predikat, betul predikat di situ domah. Ya. Tapi kalau di sini keterangan untuk kata kerja. Semua keterangan kata kerja itu fathah, Pak. Oh ya. Semua keterangan kata kerja itu fathah. Makanya saya meng-cancel istilah dulu keterangan untuk subjek sama keterangan tuh saya rubah. Jadi bukan lagi keterangan, supaya nggak rancu dengan keterangan yang ada di sini. Ya. Ya, jadi sedikit kita mampir ke struktur kalimat. Jadi struktur kalimat itu ada yang tersusun dari kata benda. Saya tuh ini ya. Ada yang tersusun dari kata benda, yaitu subjek. Saya dulu mengistilahkan predikat atau keterangan ya Bapak Ibu. Tapi kemudian saya cancel. Kenapa? Saya ganti predikat saja. Di mana ini adalah kata benda. Jadi ada struktur kalimat yang tersusun dari tersusun dari kata benda dengan kata benda. Kata benda dengan kata benda. Ini kita sebutnya subjek, ini adalah dulu saya sebutnya keterangan, tapi kemudian jadi rancu dengan keterangan yang ada dalam struktur kalimat kata kerja, maka saya ganti Pak predikat. Ya. Nah, predikat di sini subjek kan identiknya dengan domah, Ya. maka predikat domah. Oh ya. Ya, tapi kalau ada kata kerja, ya subjeknya tetap domah, objeknya fathah, keterangan fathah.
Jadi semua keterangan yang ada dalam kata kerja itu fathah. Nah, nanti keterangan tuh macam-macam jenisnya, ada yang keadaan apa gitu ya. Nah, untuk mengenali ini karena sama-sama fathah ya Bapak Ibu ya. Ya. Sehingga kita kan akan otomatis ini mana objeknya, mana ini. Nah, dengan bantuan tadi apa, siapa gitu. Itu membantu untuk kita mencari objeknya. Kemudian dia butuh objek apa atau siapa atau dua-duanya, nah itu membantu. Maka kalau nggak masuk ke apa atau siapa, itu kemungkinan besar adalah keterangan. Gitu Pak. Ya, makasih Bu Wati. Jadi kalau karena di sini itu adalah kata kerja kan ini ya, Ya. KKP kan? Ya. KKP, maka di sini itu setelah kata kerja ini kan artinya apa tadi? Kalian Kalian masuklah. Masuklah. masuklah gitu ya. Masuk kemana gitu kan? Nah, berarti ini objeknya. Objek patah-patah ya. Kemudian ini adalah kalau kita lihat secara ininya kan kurang pas masuk ke objek. Nah, ini keterangan. Ya, keterangan. Sujud kan ini kan? Ya. Kan nggak cocok kalau kalian masuklah. Sujud. Ya, gitu Wudu, ya. babu. Ini masuklah ke pintu. Jadi ini lebih kuat sebagai objeknya. Nah, ini adalah keadaan dia masuk. Bukan keadaan pintunya, tapi keadaan dia masuk. Dianya di sini siapa? Tadi, kalian tadi. Keadaan si kalian tadi. Keadaan kalian tadi masuk apa? Dalam keadaan membungkuk. Gitu, Pak. Iya. Seperti itu, Pak ya? Ya, makasih Bu Wati. Ya, jadi kata benda itu ada 3 ini ya Bapak Ibu. Ada 3 harokat. Kata benda ya, kata benda itu. Bisa domah, Domah. bisa fathah, bisa kasroh. Tidak bisa Sukun. Pun. ya. Kapan domah? Kalau sebagai subjek. Bisa sebagai predikat. Kita sepakatin predikat itu adalah untuk yang susunan struktur kalimatnya kata benda dengan kata benda. Fathah itu kalau apa? Kalau objek dan kalau keterangan. Objek itu berarti pada kalimat kata kerja, keterangan juga digunakan istilah pada kalimat kata kerja. Tadinya saya menggunakan istilah di sini keterangan, tapi menjadi rancu, makanya saya ganti predikat. Nah, kasroh itu kapan dipakai? Kalau untuk kata benda kedua dari KBM. Atau kata benda ketiga, atau pokoknya kata benda setelah kata benda pertama. Kemudian diawali huruf Ya. J. Jadi kalau ada kata kerja, di sini ada kata benda kasroh tidak mungkin. Mungkin. Ya. Paham. Kenapa? Karena kata benda kasroh tuh syaratnya adalah dia ber-KBM. Berarti kalau ber-KBM, maka sebelumnya harus kata benda. Ya kan, Bu? Ya, nggak mungkin kata kerja. Harus diawali huruf jer. Jadi kalau nggak ada huruf jer, nggak mungkin kasroh. Sehingga kalau ada kata kerja, kemungkinan kata benda setelahnya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak objek, subjek, atau keterangan. Jadi ada 3 kemungkinan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf Bunda Bu Wati. Ya. Ya, kapan-kapan mohon diulang. Jadi yang dijelaskan Bu Wati ini sebetulnya kembali ke yang pernah dijelaskan dulu, Iya. yaitu kalimat verbal, kalimat nominal, atau kalimat kata benda, kalimat kata Iya. kerja. Mohon kapan-kapan diulangi lagi sehingga mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian sudah pada mungkin lupa-lupa gimana iya. gitu. Mohon maaf. Ya, jadi ada namanya kalimat yang dimulai dari kata benda, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya kalimat nominal ya, nominal. Iya. Kalimat yang dimulai dari kata kerja maka disebut kalimat verbal. Maka struktur yang disampaikan Bu Wati tadi, Bunda Wati tadi adalah yang pertama adalah kalimat yang dimulai kata benda, yang kedua kalimat yang dimulai kata kerja. Maka akan terjadi perbedaan yang ditanyakan Pak Anu tadi. Pak siapa namanya tadi, Pak Master ya, Pak Master tadi. Jadi nanti mempengaruhi harokat. Iya. Gitu. Mohon maaf nanti kapan-kapan diulangi lagi. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Pak. Kalau nggak salah, seminggu yang lalu ya? Ya Ya sudah nggak?
Dulu ngerti, Ya, tapi sekarang lupa, Bu. mungkin lupa Bu Ati. Nanti diulangi lagi aja Bu Iya. Ati. Ya Enggak, pernah Iya. pasti maksud ada. saya Iya. kalau nggak salah waktu itu yang minta Pak Supirman, Ya, pas Pak Supirman punya agenda keluarga yang apa putrinya Menikahkan menikah itu putranya, ya. ya nggak kebetulan nggak masuk, Iya, nggak masuk. Iya, iya itu. iya, iya, Ya, jadi belum lama ya. iya. Ya, jadi begitu. Oke, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kata benda itu ini amatin domah, fatah, kasroh. Ya. Kalau domah posisinya hanya ini dan ini. Kalau fatah, kalau nggak ini. Nah, untuk membedakannya, maka di sini pakai bantuan apa atau siapa kalau objek itu. Nah, kasroh kalau seperti ini. Bu Ati, Ya, kalau zalikal kitabu, nah, itu masuk yang di atas ya? oke. Subjek, ya. Ya, gini Pak. Ya, sebentar ya. Ada syaratnya. Sebentar ya. Mungkin satu aja yang ditanya dulu ya, biar nggak numpuk banyak. Nanti kalau langsung kata kerja jadi ini. Ya. Ini Bapak Ibu ridho ya, hari ini kita ngebahas ini ya. Iya. Ridho ya. Sambil sambung ayat. Betul. Betul. Ridho. Supaya enak, saya ganti tampilannya dulu. Supaya leluasa ininya. Ya. Kita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, siapa yang masih ingat? Kita membahas ya Bapak Ibu. Ya ada. Pas saya mah ingatnya pas Pak Supirman minta, pas Pak Supirman ada acara di itu. Ya, kita bahas lagi Bapak Ibu sedikit supaya nggak numpuk macam-macam, satu dulu aja, dibenakkan dulu. Ya, dibenakkan dulu, baru nanti termasuk kita cari contoh-contohnya. Jadi ada syarat-syaratnya struktur kalimat yang kata benda dengan kata benda. Kata benda dengan kata benda. Kata benda pertama itu adalah disebutnya subjek. Kata benda kedua disebutnya predikat. Untuk syarat sebagai subjek di kata benda pertama, dia itu maknanya adalah tertentu. Jadi kata benda yang tertentu. Kata benda tertentu tuh apa maksudnya? Gitu. Kalau ada kata benda diawali alif lam, maknanya spesifik tertentu kan Bapak Ibu? Iya. Al-masjidu berarti sudah jelas masjidnya. Tapi kalau masjidun maka itu umum. Jadi kata benda tertentu diawali apa? Diawali alif lam. Ya. Kemudian kata benda nama masuk ke situ. Jadi kalau Muhammadun meskipun tanwin, tapi kalau sudah menjadi nama maka masuk ke dalam kata benda tertentu. Kalau maksudnya adalah Muhammad, sebuah nama, gitu ya. Tapi kalau Muhammadun itu maksudnya adalah artinya yang dipuji, maka dia masuknya ke dalam KBPP gitu. Kalau ini nggak kata benda nama. Jadi nama siapapun itu masuknya ke itu. Kata ganti juga masuk ke sini. Kata tunjuk masuk ke sini. Kata penghubung masuk ke sini. Karena udah tertentu kan. Dan dia harokatnya apa? Harokatnya domah. Harokatnya domah. Sedangkan kalau predikat itu dia domah tain. Domah tain, ya, jadi seperti ini. Tidak alif lam. Oke. Contohnya, seandainya begini, ini subjek, ini predikat, Pak. Tapi, sehingga artinya apa? Ini kan artinya itu ya. Ya, itu Itulah kitab. kitab. Sehingga Itulah ini artinya menjadi itulah kitab. kitab. Tapi kalau ini, Ya, kitabu. nah ini bukan predikat, sehingga masih butuh predikat. Nah predikatnya tuh ini, hudan.
sejatinya ini domah tain ya harusnya kalau ngikutin apa namanya syarat ini ya Pak ya, predikat. Kalau ini sebagai predikat, maka harusnya domah tain. Tapi hudan kan nggak bisa hudun, Hmm. nggak bisa hudin. Iya. Nah, maka sejatinya domah tain. Cuma karena dia nggak bisa domah tain kan ya hudan itu, tapi sejatinya dia domah tain sebagai predikat. Maka ini subjeknya, Pak. Ini predikatnya. Nah, sehingga ketika mengartikan seperti ini artinya kalau ini kan tadi gini, itulah kitab. Kalau ini jadi gini, Pak. Kitab itu petunjuk. Jadi subjeknya kitab itu, jadi dari sini ke sini kitab itu petunjuk. Kalau ini saja, ini belum kalimat, Pak. Hmm. Di atas sudah kalimat, Kalau di atas sudah selesai ya. sudah selesai, sudah sempurna untuk ukuran disebut kalimat sudah sempurna. Kalau di bawah ini belum. Karena di sini fungsi alkitabu itu bukan predikat, predikatnya di hudan. Dia itu yang saya bilang badal tadi. Oh. Nah, namanya badal. Gitu. Jadi tanpa ada ini pun sebenarnya udah itulah petunjuk. Ya, itulah petunjuk. Jadi Alkitabu itu yaitu tadi apa namanya? Kitab itu jadi nyebut si itunya tadi itu apa sih sebenarnya itunya itu kitab. Gitu. Begitu Pak ya? Itu yang di atas itu Bu Wati, zalika kitabun itu kitabah ya, kitaban. Bun, kan ini Bu, predikat itu ndomatain. Bun juga. Oh, yang di bawah Ini sama, bun, ini. zalika kitabun sama ya Bu? Pakai alif Posisi- Kan lam. bawah mah pakai alif lam, Bu. Oh, itu bedanya. Oh, Ya, ya, jadi ya. kalau predikat itu umumnya itu ndomatain, umumnya. Dan struktur kalimat seperti itu, ya, Ya, karena ada alif kita lam lihat. ya. Mm-mm. Ya, ya. Ya, ya. Umumnya, tapi nanti juga ada sih yang ini ya, yang nggak begitu ya. Contohnya adalah Apa dia? Inilah kitab. surat 2 ayat 11. Ini mau di screenshot nggak Bapak Ibu? Ella mau di screenshot nggak Bu Ella? Surat 2 ayat 11. Sudah? Sudah Sudah ya, saya hapus? Saya hapus. Oke. Surat 2 ayat 11 misalkan. Di terakhir. Lalu Nahnu. Nahnu muslihun. muslihun. Ya. Nahnu muslihun. Ini ada yang terlupakan ya, bahwa hubungan antara subjek dengan predikat itu sama gender, sama jumlah. Ya. Jadi ini sebagai subjek, ini predikat. Mari kita timbang. Subjek bolehkah kata ganti? Boleh. Boleh kan Bapak Ibu? Boleh. Oke. Ya. Kemudian predikat itu adalah domatain. Ini tunggalnya domatain. Iya, Ya, kalau jamaknya kan begini. iya. Berarti memenuhi syarat sebagai predikat tidak? Memenuhi. Memenuhi domatain. Kemudian mari kita timbang sama gender kah? Nahnu tuh gendernya bisa laki-laki, bisa perempuan. Iya. Nah, yang ini gendernya laki-laki apa perempuan? Muslihun. Laki-laki. 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 Nah, ini kan bisa kita gunakan laki-laki. Nahnu itu kan umum ya. Iya. Kemudian jumlahnya apa ini? Jamak, Banyak. tunggal, Jamak. 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 Nahnu itu apa? Jamak. Iya. Sama. Jamak. Sehingga ini subjek, ini predikat. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan di depannya ada huruf inna,
di depannya ada huruf inna, maka subjek tadi menjadi fathah. Si predikat tetap domah. Domatain. Ya, domah tain itu umumnya ya. Umumnya. Nah, subjeknya menjadi fathah. Nahnu, coba kalau dimasukin inna jadi apa? Innana. Iya, nahnu berubah menjadi na. Innana. Paham Bapak Ibu maksud saya? Ya. Ya. Iya. Ketika di sini ada inna, maka si nahnu menjadi na yang nempel gitu kan. Nah, menjadi gini. Panjang yang innana. Ya. Inna. Inna. Nah, inna menjadi inna. Sekaligus dijelaskan kananya Bunda ya. Kananya. Kalau tadi inna tadi. Kananya. Pak, kalau kana beda lagi, Pak. Ini kan lagi. Ya maksud saya dijelaskan sekaligus mengenai kana. Kalau ini kan inna. Kalau kana kan berubah beda lagi. Nanti rancu, Pak. Ini kan kata benda. Ya. Karena itu sudah ke kata kerja. KKL. Biar satu ini dulu. Itu beda itu, Pak. Saya paham maksudnya Bapak. Saya paham. Tapi ini ke sini dulu, ke struktur kalimat ini. Kalau kana tuh sudah ke hukum untuk kata kerja. Kalau ini ke kata benda dulu. Nanti beda kalau ini. Contohnya lagi adalah kalau kana tuh struktur kalimatnya nanti masuk ke kata kerja ya. Saya paham maksudnya Pak. Saya paham maksudnya Pak Coca. Maksudnya mau kalau ina itu adalah memfathahkan mubtada, merofakkan khobar. Kalau kana itu sebaliknya itu kan Pak gitu. Nah saya menyesuaikan dengan itu ya. Sama aja pada prinsipnya sama ya. Cuma kalau kana saya masukkan ke sini nanti beda topiknya. Memang kalau itu ina dengan kana itu kebalikannya ya. Bunda, Ya? kalau ini kan tambah inna kan? Mm-mm. Pertama kan nahnu muslimun. Ya. Sama inna. Dia kan tetap patah juga nih. Apanya Pak? Oke. Ya, Oke. tetap domah juga. Nahnunya kan tetap domah nih. Ya. Oke, kita bahas dulu Pak ya. Sebelum ke Ya. situ mungkin ke sini dulu. Ya. Ke sini dulu. Surat 2 ayat 20. Sebelum ke sini Pak, ini ingat ya 2:11 ya Pak ya. Ya. 2:11. Sekarang ke surat 2, tadi 2:11 ya Bapak Ibu ingatkan ya. Surat 2 ayat 20. Nah, di situ ada gini. Innallaha. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya tulis dulu. Saya tulis dulu aslinya kalau nggak ada inna. Kalau nggak ada inna tuh gini. Qadir. Allahu ya, Allahu ala gitu ya. kulli Uli Qadirun. syai'in qadirun. Nah, subjeknya ini. Predikatnya yang mana Bapak Ibu? Ayo tadi domah tain. Qadirun. Ya, Qadirun. subjeknya itu. Ini mah tambahan aja. Sebenarnya Allah Maha Kuasa. Sudah kalimat belum? atau sesuatu. Udah pas. Nanti dulu. Ini lewat dulu. Ya. Coba, ibu-ibu fokus ke sini dulu. Allah Maha Kuasa. Sudah kalimat belum? Sudah. Sudah. Ini subjek, ini predikat. Ini tambahan aja. Nah, tadi hukumnya kalau ada inna di depan, maka subjeknya yang tadinya domah, subjeknya jadi fathah. Kan gini tadi ya, sebelum ada inna kan gini. Subjek itu kata benda, subjek ini predikat. Ini tuh apa? Domah. Kan tadi gitu ya.
Ya, Ini juga Ya. doma. sama. Ketika ada inna, ini menjadi fathah. Ini tetap doma. Sampai situ bisa difahami? Ya. Iya, Ya. iya. Nah, makanya ketika ada inna menjadi Allaha. Allah. Ini tetap. Hmm. Silakan amatin dulu sambil saya cari contoh lagi yang lain. Paham. Pahamin dulu. Sesungguhnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang coba ke ayat berapa tadi? 12. Berapa tadi? 11. 11 tadi. Tadi 11. Ya. Ya. Ntar saya cari contoh yang langsung kenanya deh. Kalau di situ belum ini. Ntar ya Bapak Ibu ya. Kita cari dulu ya. Cari dulu sesungguhnya. Ntar ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya. Di surat 26 yang paling atas. Innallaha la yastahi. Enggak, bukan itu Bu. Yang mau saya cari bukan itu. Sebentar ya Bu ya. Sebentar ya. Yang saya cari bukan yang bentuk seperti itu, tapi lebih ke Kata bendanya. ya. Dari kata kerja itu. Oke. Contohnya adalah ini. Coba buka buku materi dulu yang ada kata benda kata ganti sebagai subjek objek. Halaman kalau di saya 21. Oh iya. Ya. Cuma 22 kalau yang apa? Oke. 2. Ya. Kata Jadi benda yang berasal dari kata kerja ya Bu Ati? bukan kata ganti, Bu. Kata ganti Menanda. Oh iya yang iya. Menanda. Di ya, Dapat menandakan objek. yang kalau subjek huwa, nanti objek atau pemilik itu adalah huhi gitu. Ya. Udah, Mak. Ya. Udah digosok juga kerudung. Mari kita lihat surat 2 ayat 31. Di situ innaka. Innaka anta dan seterusnya. Di tempat saya nggak muat. Nah, Surat berapa? ya. Ini sebelum ada inna, ini itu adalah anta. Anta lagi, baru ini. Ini tuh sebenarnya fungsi penegas, diulang-ulang 2 kali. Nah, jadi ini tuh sejatinya adalah subjeknya, yang ini subjek nih. Ini predikatnya. Nah, dalam hal ini predikatnya alif lam dia, tapi tetap domah predikatnya. Ini mah penguat aja, diulang-ulang. Nah, ini struktur kalimatnya aslinya sebenarnya gini. Aslinya tuh gini. Ini aslinya nggak ada karena fungsi aslinya sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa, karena keberadaan dia hanya sebagai penguat saja. Ya. Innaka Jadi struktur kalimatnya sebenarnya ini. Engkau
Ya, Maha mengetahui, berarti ini predikat Mengetahui. satu. Yang Dan maha predikat duanya bijaksana. yang Al-Hakim, predikat duanya. Ini predikat satu, yang kesini tuh predikat dua. Saya nggak muat ya mau nulis ya, predikat dua. Nah, ketika si subjek anta ini, kan kalau subjek Allahu dikasih inna tinggal Allaha, selesai kan, Iya. Fatah. Iya. Tapi kalau untuk anta nggak bisa jadi nggak bisa berubah kan anta itu ininya ya. Maka anta itu dirubahnya menjadi tabel sebelah kiri. Kak. K, betul. Jadi innaka gitu, Pak. Jadi ketika kemasukan inna nih, inna. Karena K itu harus nyambung ke sini, ada titik-titik kan itu? Iya. Ya, maka menjadi innaka. Gini, Pak Supirman. Iya. Ngikuti, Bu. Ya. Iya. Nah, ini fungsinya penguat. Sering banget dalam Al-Quran tuh didobel-dobel begini. Ya, Iya. sering ya, didobel-dobel. Nah, ini penguat ini. Ya, sehingga ini sudah berubah menjadi ini nih, berubah menjadi ini, sehingga menjadi inilah susunannya. Sesungguhnya engkau benar-benar, karena penegas. Ya, maha mengetahui. Sesungguhnya Jadi ini untuk menunjukkan penegasannya benar-benar, maha mengetahui. Nah, Itu, Pak. Itu surat 2 ayat 32 Bu Wati, bukan 31, 32. Oh, 32 ya. Ya. Ya, 32. kalau anti gimana, Bu? Kita lihat contohnya. Anti ya, berarti nanti anti itu ininya apa, Pak? Anti. Ki ya? Inaki. Ki, ya, inaki kalau anti. Inaki. Tapi contohnya yang anti kayaknya nggak ada. Jarang ya, jarang. Iya. Kalau nahnu berarti na panjang. Kenapa? Iya. Iya. Bu Wati, Iya. kalau nahnu tadi menjadi inna pakai tasjid juga yang panjang. Ya, jadi kan Inna. gini, Bu. Ya, aslinya kan gini, inna. Ya. Ini kan, Bu. Tambahin nah. Panjang. Nah, ini kan digabung menjadi satu jadi gini, na-nya pakai tasdid. Ya. Nah, bedanya cuma dikasih tambahan alif aja. Oh ya. Ya, Karena kan, nah di sini udah tasdid, tambahin satu jadi 3 kan nggak bisa pun nulis 3-nya. Maksudnya udah, ini kan kuadrat ya, tasdid itu nun gitu. ya, Bu. Bukan berarti kemudian inna, nggak gitu. Jadi digabung jadi satu. Inna. Yang membedakan di alif panjangnya itu, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Innaka tambah anta. Iya. Lu inna nahnu. Kalau hum gimana, Bu? Innahum. Nah, Innahu. kalau hum itu, Pak, bisa hum, bisa him. Ya. Kalau innahum kira-kira apa maksudnya? Innahum. Innahum. Karena penggunaan hum dengan him kan ada aturannya. Kalau inna berarti innahum, nggak ada innahim. Ini him. Tapi Ya. tidak ada tambahan itu, Bu ya. Kalau anta kan innaka anta. Kalau Oh, nahnu enggak. Ini anta ini, Pak, susunan struktur kalimat dalam Al-Qur'an. ya. Jadi mau ada tambahan atau enggak itu struktur kalimat dalam Al-Qur'an. Saya nggak nambahin. Nanti tergantung Al-Qur'annya itu tergantung struktur kalimat dalam Al-Qur'an, Pak. Ya. Kalau tadi kan Bu beri contoh kan nahnu tadi. Ditambah inna menjadi inna nahnu. Ya. Kalau anta innaka anta. Ini mah bukan ini, Pak. Ini mah bukan apa ya? Udah nggak ada hubungannya dengan ini, Pak. Kalau ayatnya kan innaka anta. Yang kita pelajari kan Quran. Jadi gini, Pak. Jadi gini. K ini itu, jadi apa ya? Anta ini itu ya K ini, tapi anta ini beda lagi.
Ini mah fungsinya penguat. Nah, saya kasih contoh ya Pak ya. Sebentar. Kudu dicari ininya. Bentar. Jadi sebenarnya gini Pak, nggak ada ini pun sejatinya gini. Saya ulang ya ibu-ibu ya. Oret-oretnya gini. Surat 2 ayat 32. 32. Apa tadi? 32. Innaka anta. Ya, sebentar. Inaka gini kan? Inaka anta Alimun hakim. al-alimun ya. Alimul hakim. Al-hakim. Nah, aslinya kalau nggak ada sebenarnya gini, ini tuh anta ya, sikanya ini tuh anta. Aslinya Pak, seandainya nggak ada ina. Struktur kalimat ini tuh subjek, ini itu sebenarnya nggak harus ada gitu Pak, secara susunan kalimat. Predikat satunya ini, predikat duanya ini. Ini itu sejatinya itu tambahan aja penguat. Paham nggak Pak sampai situ? Ya. Ya, jadi ini tuh nggak ada hubungannya dengan ini sebenarnya. Ini Pak penguat. Kalau di sini ka ya dia anta, kalau di sini hum ya dia hum. Jadi penguat itu dia setara, sama. Jadi kalau nahnu ya, kalau di sini inana ya berarti nahnu. Tapi kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena fungsinya hanya sebagai penguat saja. Ya. Berarti Jadi boleh Bu ya. Innahum hum alimun. innahum hum, Bu. Hum. Bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Ya. Inana nahnu bisa, Innana, secara ya. bisa. Secara bisa ya Pak ya. Ya. Ya, artinya apa? Bahwa tambahan di sini, penguat di sini harus sama. Ya. Kalau ka ini anta, maka di sini anta. Kalau di sini hum, maka di sini hum. Kalau di sini na yang artinya nahnu, berarti di sini nahnu. Gitu. Gitu. Sampai situ bisa dipahami Pak ya? Ya, paham Bu, paham. Ya, jadi ini fungsinya sebenarnya nggak ada pun juga sudah struktur kalimatnya udah benar. Ya, engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Udah tuh. Dengan adanya ada ina nih, maka anta tadi berubah jadi ka. Tapi ka itu kan titik-titik, maknanya apa? Nempel. Menjadi Innaka. Nah, innaka. Nah, dihadirkan ini untuk menguatkan. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mengetahui, maha bijaksana. Karena ini kaitannya dengan Allah. Penguatnya itu mungkin untuk ke situ gitu, Pak. Tapi tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Contohnya misalkan kayak gini nih ya. Sebentar, yang ulaika humul muflihun. Ya, 5. Ya, yang ulaika humul muflihun itu ini berapa? Ya, 5. 6. Humul Muflihun. 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 Ini ya. Ya. Ini subjek kan Bapak Ibu di depan? Iya. Ya. Ini predikat kan? Ya. Tanpa ada ini, itu sudah artinya apa? Ini kan mereka itulah ini. Ya kan? Mereka itulah orang-orang yang berbuat Baik. Iya. Beruntung. orang-orang yang Beruntung. melakukan perbaikan ya. Apa orang-orang ya beruntung ya, orang-orang yang beruntung kan? Beruntung. Ya. Ya, orang-orang yang Ya, beruntung. beruntung. Nah, keberadaan ini penguat saja. Gitu. Terus. Jadi nggak ada pun juga udah ini gitu. Udah apa namanya? Udah struktur kalimatnya udah ini. Hadirnya ini sebagai penguat. Ada nggak ya innahum? Ah, ada Pak, surat 2 ayat 13. Surat 13. Ya, surat 2 ayat 13. Nah, innahum. Kalau rezeki itu nggak kemana-mana dia. Ya, innahum
Humul. Nah, Umul mufsidu. ya betul. Sufaha. Innahum Sufa. Oh, inahum humul mufsidu ada juga. Sufaha. Sufaha. Ada juga. Oke. innahum Ini sufaha. ya, Ya. aslinya ini kalau nggak ada ina tuh hum begini. Humul mufsidin. Ya, Hum. Nah, ini tuh sebenarnya penguat aja. ya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Dekat. Kebetulan hum itu bisa hum, bisa him kan Pak ininya Ya. kalau dirubah. Nah, kapan penggunaan him, kapan penggunaan hum tergantung kata huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ya sukun atau sebelumnya kasroh, maka pakai him. Sedangkan ini sebelum hum ini apa? Fathah, maka pakainya hum. Fatah. Ya, jadi menjadi inna hum. Jadi kebetulan aja nih sama Pak. Jadi innahum. Nah, ini penguat saja. Sesungguhnya mereka betul-betul orang-orang yang bodoh ya. Bu Wati, Ya, itu predikatnya pakai alif lam bisa Bu Wati? tadi Pak umumnya domah tain umumnya, Oh umumnya. tapi Oh dia ya, bisa. Ya, dalam hal tertentu dia bisa, tapi umumnya, tapi bisa dia alif lam. Ya Bu Wati, makasih. Ya. Oke, cukup Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya. Nah, kalau yang kana yang dimaksud sama ini juga sudah Bapak Ibu cukup? Udah, Bu. Coba kita latihan ya, mencari. Nah, surat 2 ayat 25. Di kata terakhir itu ada gini hum, di depannya ada wa. Wa itu huruf yang memberikan pengaruh Iya. tidak terhadap itu. Walahum. Enggak ya? Wahum. Fi Enggak ada. holidun. Wahum fiha Holiduna. Holiduna. Nah, berarti subjeknya yang mana? Subjek. Hum. Hum. Selama Hum. ya, selama masih ada yang ini kan aslinya berarti kalau tunggalnya domah tain ya tunggalnya ya. Nah, Holidun. karena jamak jadi begitu. Ini predikat. Predikat. Artinya apa? Mereka Mereka yang kekal. Orang-orang yang kekal. mereka orang-orang yang kekal di dalam. Yang Nah, kekal. udah kalimat belum tanpa fiha? Sudah. Sudah. Ini mah tambahan saja. Mereka kekal. Nah, ketika di depannya ada wa itu memberikan pengaruh nggak terhadap subjek? Tidak. 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 Nggak merubah. Ya berubah. Nggak merubah. Surah 2 ayat 29. Wa huwa. Wa. Bikuli syai'in. Wa. Nah, bi. Alim. Alimun. Alim. Limun. Syai'in. Alimun. Alim. Dan dia, Alimun. dia mengetahui. Ya. Subjeknya yang mana? Wa. Wa. Predikatnya? Alimun. Ya. Oh. Coba. Ini tunggal. Alimun tunggal nggak? Enggak. Berarti sama apa? Sama jumlah. Wa laki-laki apa perempuan? Laki. Laki. Alimun? Laki. Alimun? Ya. Berarti sama jumlah sama gender. Wa bisa sebagai subjek kan tadi? Kata ganti bisa sebagai subjek. Ya. Nah, ini kata benda domah tain bisa sebagai
Predikat. Predikat. Kalau misalkan struktur kalimatnya seperti ini, di sininya nggak ada domah tain tapi ada alif lam. Domah itu sebagai predikatnya. Umumnya memang kebanyakan ini umumnya. Ini apa? Tambahan tanpa ada ini sudah dia maha mengetahui. Sudah subjek predikat. Ini mah tambahan saja. Mau disebut keterangan, mau disebut apa, itu ya kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya ya, tapi mau disebut keterangan atau apa silahkan. Yang jelas struktur kalimatnya ada subjek, ada predikat, itu sudah kalimat sempurnanya. Nggak ada ini juga udah udah struktur kalimat yang sempurna disebutnya. Kalau tambahan tuh ada batas nggak, Bu? Apa? Ada batasnya berapa kata gitu, berapa ini? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak. Biasanya sih tambahan-tambahannya itu biasanya yang disebut dengan tambahan itu tuh disertai huruf jar biasanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau ini bi. Ya, biasanya kan ada huruf jarnya. Biasanya, Pak ya. Ya. Yang tambahan-tambahan itu. Atau yang penguat tadi. Yang sudah disebutkan kata gantinya, masih disebutkan kata gantinya lagi. Sudah disebutkan kata tunjuk yang makna jamak, masih ada humnya lagi gitu. Nah, itu tambahan-tambahan. Nah, contohnya lagi nih surat 2 ayat 37 nih, Pak. Surat 2 ayat 37. Innahu huwat Ya, tawwab. innahu Huwat tawwab. huwa Innahu huwa tawwab. tawwabu ya. Huwat tawwab rahim. Tawwabur rahim. Nah, dalam hal ini subjeknya yang mana? Sebelum Huwa. ada inna kan hu-nya ini apa? Innahu. Hu-nya ini Hunya apa? hu. Huwa. Huwa. Ini subjeknya. Iya. Ini mah penguat aja. Penegas. Ini predikat. 1, predikat 2. Nah, terkadang memang predikat itu alif lam. Gitu. Ya. Nah, ketika kemudian ada inna, maka huwa menjadi hu. Nggak bisa hi karena sebelumnya fathah. Fathah. Ya, menjadi innahu. Jadi inna. Jadi hu ini adalah pengganti dari ini. Huwa. Ini mah penguat, penegas. Sesungguhnya dia benar-benar. Maha benar. Ya, betul. Iya. Oke. Jadi struktur kalimat yang tersusun dari kata benda sudah bisa menentukan mana subjeknya. Ya, dikit-dikit, Bu. Ya. Tuh, berarti baterainya. Sudah, Bu. Nah. Ya, jadi ini meinikan yang dulu terbiasa apa ya? Kok nggak bisa? Terbiasa yang kalau ini kan dulu suka berkembang seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini apa sih? Kenapa ini nggak mau? Ya, jadi berkembang ini subjek gitu. Masih ingat saya? Setiap kali ketemu gini subjek ya. Nah, pada humnya subjeknya. Ini adalah predikat, di mana harokat predikat sama dengan subjek. Baik subjek itu ditambahin inna atau nggak ditambahin inna, nggak ngaruh, predikat itu selalu domah. Umumnya tanwin, domah tain, umumnya ya, tapi ada kondisi yang dia alif lam. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu. Surat 2 ayat 45. Innaha. Ya. Innaha. Innaha. La, nah ini huruf. Kabirat. Nah, Kabiratun. ini la ya. Kabirotun. Nah, la ini nggak memberikan pengaruh terhadap kata benda setelahnya harokatnya. Di sini kalau nggak ada inna, ha ini apa?
Huwa. Iya. 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 Iya dia. Iya. Iya. Ini subjeknya. Ini predikatnya. Predikat. Ketika ada inna, hiya berubah menjadi ha. Innaha. Ya, innaha. Begitu Bapak Ibu. Buati yang 237 itu ar-rahimu ya, Bu. Bukan domatanya. Yang mana? Yang di atasnya, Oh iya, 237. iya. Salah. Iya. Nah, tapi tidak selalu ya, seperti ini tuh ada. Nih contohnya, kebetulan nemu nih Pak. Tidak selalu bahwa ini tuh selalu ada. Yang kayak gini, Pak Supirman, Ya, Bu. tidak selalu ada. Mari kita lihat surat 2 ayat 46. Ini mau di screenshot Bu Ella? Antum. Sudah Bu Ella? Hah? Sudah belum? Bu Ella? Sudah. Oh, udah. Surah 2 ayat 46. 46. An-Nahum. Annahum. Ayat. Annahum. Nah, An-Nahum. Di situ ilaihi kan? Nah, ini tambahannya Iya. kayak gini Pak, biasanya huruf jer. Ilaihi. Predikat. Berarti predikatnya yang mana? Rojiun. Ya. Roji. Roji'una. Ya. Ya, ini predikatnya. Ini mah tambahan. Ada huruf jer, ila. Biasanya kalau struktur kalimat seperti ini tambahannya mah itu. Nah, ini aslinya kan gini hum. Hum. Ketika ada ina, ya inahum, kebetulan aja sama. Ya, ini subjeknya. Ya, jadi hum. Ini aslinya hum. Ini adalah subjeknya. Ternyata kan di sini nggak ada hum ya. Jadi tidak selalu harus. Iya. Tergantung kebutuhan. Kalau tadi mungkin berkaitan dengan apa sehingga benar-benar. Kalau di sini enggak kan? Sesungguhnya mereka orang-orang yang kembali kepadanya. Nah, dalam mengartikan kalau ada struktur kalimat seperti ini, maka dari subjek ke sini, ke predikat baru ke sini. Selalu begitu. Ya. Ini bisa sesungguhnya bahwasanya ya, sesungguhnya mereka ke sini. Orang-orang yang kembali kepadanya. Tadi semua begitu, yang depan-depan juga begitu. Jadi ke belakang dulu, ke predikatnya dulu. Jadi antara subjek dengan predikat itu berdampingan. Gitu. Kenapa Bu? Buati itu annahum bisa juga innahum. Kalau innahum Iya, anna dengan inna tuh sama Bu. sama Bu ya. Perbedaannya kalau inna digunakan untuk di depan kalimat, di depan tuh bukan berarti di awal paling depan, enggak. Maksudnya di depan kalimat itu bisa setelah tanda wakof mulainya berarti dia pakai inna. Kalau anna tuh digunakannya biasanya di tengah Bu. Oh, kalau inna di awal, kalau anna banyaknya dipakai di tengah Bu. Ya, contohnya Ibu bisa lihat di surat 2 ayat 46. Penggunaan anna itu di tengah semua. Oh iya di tengah. Ya, sejatinya dia sama-sama huruf itu. Bandingkan dengan surat ayat 45. Artinya sih sama ya Bu ya? Artinya sama. Jadi bisa sesungguhnya, bisa bahwasanya. Biasanya kalau gini Bu, jenis hurufnya sama. Artinya itu bisa umumnya sih inna tuh sesungguhnya. Ana tuh bahwasanya, tapi bisa juga sesungguhnya. Menguatkan Artinya. ya. Itu perbedaan penggunaan. Kalau ana itu di tengah, dalam artian di tengah itu, ya contohnya di surat 2 ayat 46, silakan dilihat. Di tengah kan Bapak Ibu? Iya. Bandingkan dengan surat 2 ayat 45. Wa inna. Nah,
terhalang sama wa itu nggak dianggap huruf, jadi tetap dia dihukuminya inna tuh di depan Awal depan. gitu. Coba ayat 47 tuh ani itu kan, di tengah, maknanya di tengah tuh begitu Bu, Pak Ani. ya kan Bapak Ibu? Ya. Bandingkan dengan yang inna yang posisinya di surat 2 ayat 37. Maknanya di tengah itu ya, kalau itu dia bukan di tengah, maksudnya tuh gini, dia memang ada di tengah ayat, tapi dia itu setelah tanda wakof, jadi dia permulaan di penggalan kedua, apa sih namanya? Bagian kedua, gitu. Permulaan, sehingga dipakai inna. Kalau kehalang sama huruf wa, tetap pakai inna. Oh, itu bedanya ada tanda wakaf itu ya Bu Wati ya? Iya. Dianggap sebagai awal itu Iya, ya? gitu Oh Bu. iya. Kalau secara penekanan dia fungsinya sama-sama disebut sebagai huruf taukid. Oh iya Bu Wati, terima kasih Bu Wati. Iya, sama-sama. Ya, memang. Oke, silakan dilihat. Itu artinya ada dalam kamus kok Bapak Ibu. Saya lupa di Munawir apa, dua-duanya silakan dibuka, cari inna. Silakan, halaman berapa? Di rumah saya mati lampu ini. Inna. Kalau nggak salah di Mahmud Yunus ada kok. 50. Halaman 50. Munawir 45. Ya, silakan dibuka semuanya. Oke, silakan lihat ada inna strip anna, betul nggak? Ya. Nah, secara arti sama, bisa sesungguhnya, bisa bahwasanya, bisa sebenarnya. Secara arti sama-sama dua-duanya disebut huruf taukid, gitu. Ya. Nah, perbedaannya hanya dalam penggunaan posisinya dalam kalimat. Biasanya inna dipakai di awal kalimat. Kalau terhalang sama wa itu tetap dianggap sebagai di awal karena wa itu hanya huruf yang ini ya, nggak inilah gitu. Tapi kalau udah ada kata benda, ada kata kerja, dia itu letaknya setelah kata benda atau setelah kata kerja, itu dihukumin dia di tengah. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Cukup? Oke. Mumpung ada di situ, sebentar ya. Coba cari khofafa. Khofafa itu artinya apa? Khofafa. Intinya di atas inna sama ana itu ada in ya Bapak Ibu ya. Di atas inna sama ana di kamus Mahmud Yunusnya ada in ya. Kalau Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, di situ ada kurung buka. Khofafa. Ya. Intinya saya lupa artinya khofafa. Intinya in dengan inna itu sejatinya sama. Hanya ini tuh artinya sama-sama. Tapi ada jenis in yang huruf syarat artinya jika. Ya. Ada juga in nanti yang artinya, ini pernah kita bahas ya. In yang artinya itu bukan, waktu itu ada di ayat berapa, kita pernah membahas ya. Kemudian juga in yang ternyata dia artinya bisa sesungguhnya bahwasanya. Yang dia itu sama dengan inna. Cuma perbedaannya ringan dan berat aja. In itu ringan, inna berat. Itu dari ini kan, dari tembok kan. Mencoba di meniti dia tuh, di pagar tuh, kecilnya
Khaffa ringan benar. Ya, Khaffa artinya ringan. ringan kan? Ya, halaman 119 Mama ini. Iya, iya, ringan. Jadi in itu apa? Sesungguhnya ringan gitu. Sesungguhnya tapi ringan gitu. Kalau inna tuh sesungguhnya tapi Agak berat. berat gitu. Perbedaannya di situ aja. Berat ringan apanya Bu Wati? Ya, sesungguhnya. Bu, kalau orang Jawa, Bu, sungguh itu. Oh, sungguh-sungguh gitu ya Bu. Kalau Bukan. jadi kayak orang janji yang mudah ngingkarin janji. Yakin, sungguh. Bukan ringan berat beban, Bu Min. Budi banget. Budi. Iya, iya itu. Itu Burin, Bu. Iya dengan iya banget gitu ya Pak. Iya. Swear. Sungguhnya itu ringan dengan sungguhnya berat gitu. Dulu pernah ya yang artinya tidak itu saya pernah bahas, cuma lupa di ayat berapa yang lain itu Pak Helmi. In apa ya? Pernah kita membahas In dengan la. ya, in lah. Enggak, bukan Pak Helmi. Oke. In yang artinya tidak, lupa saya pernah membahas di ayat berapa waktu itu ya. Nanti dilihat di rekaman. Udah rekaman yang tahun kapan itu. Ya. Oke, gimana Bapak Ibu struktur kalimat? Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Nah, nanti baru ke kata kerja termasuk karena masuk ke dalam kata kerja. Kalau waktu itu membahas kita campur aduk memang Ya. berat. Jadi kalau ini mudah-mudahan bisa lebih ringan dan lebih terbenarkan. Ini baru struktur kalimat kata benda dengan kata benda yang sederhana. Predikat itu ya Bapak Ibu, predikat itu ada yang berupa kalimat, ada yang berupa huruf jer, ada yang kalau predikatnya di depan, subjeknya di belakang itu jadi sedikit berbeda ininya. Nah, itu udah beragam. Lanjut. Iya. Advance Pak Bang. Antara ini dulu. Difahami. Nah, ini nih. Oke. Udah jam segini jangan deh. Itu lanjut aja. Silakan Pak Helmi, ditutup aja Pak Helmi. Oke Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya. Kita mohon maaf Bu Wati, minta diulang dulu ya. Oh, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ulang-ulang ya Pak ya. Iya, biar jadi sedikit-sedikit. Sama saya juga dengan diulang-ulang juga jadi lebih terbenarkan. Oke Bapak Ibu, begitu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehingga terus belajar bersama-sama. Amin. Nah, saya kembalikan ke Pak Helmi. Mohon maaf kalau ada salah kata datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran dari Allah, mudah-mudahan kita senantiasa tertunjuki kepada ilmu yang benarnya. Kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Oke, Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf karena lama meninggalkan Zoom tadi. Saya kira sebentar mengejarkannya, kiranya habis waktu 1 jam. Jadi saya mohon maaf. Jadi Pak Helmi nggak meninggalkan rasanya. oh iya, pangkatnya tetap nyala. Sehingganya Pak Cocak tidak terkasih kohos, tidak bisa merekam dari awal. Mohon maaf sekali ya Pak Cocak. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, limna minhu ma jahilna,
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. coba mumpung saya ketemu, buka Al-Baqarah ayat 19. Al-Baqarah Nah, ya. Sekarang Tambah 19. ya. Di kata terakhir, wallahu. Wallahu Muhitum. Jack, Kafirin. Jacknya mana? Allahu Ya, Allahu. Allahu. Predikatnya? Kafirin. Ya, Muhitum. kafirin. Muhitun. Muhitum. Ya. Nah, bil kafirin itu tambahan saja. Ya. Artinya Allah maha meliputi. Sudah tuh Meliputi, soalnya. Bil kafirin itu tambahan saja. Tambahan. Oh, jadi Ya. tambahan bisa setelah, bisa sebelum ya. Ya, bisa setelah, bisa sebelum. Tapi dalam mengartikan antara subjek dengan predikat itu biasanya berdampingan. Mau letaknya di terhalang sama bi misalkan ya, maka terhalang sama kalimat apa gitu ya, maka itu diterjemahkannya disandingkan gitu. Kayak surat ayat 20 Bapak Ibu, ayat 20. Iya. Kan di situ predikatnya di terakhir kan? Iya. Subjeknya Allah di depan, tapi dalam mengartikan apa? Allah Maha Kuasa. Qadirnya Kuasa. Ar-Rahmanin. Ya, Maha Kuasa segala segala sesuatu. Jadi begitu mengartikannya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu Wati. Ya, sudah cukup ya. Silakan terbuka bagi yang mau. Pak Helmi, Bu Ya. Ella. Bu Meli. Terima kasih Ibu Wati. Ya. Ada Bu Riri tadi, mana Bu Riri? Bu Riri, makasih Bu Riri. Mana Bu Riri? Bu Meli, ada tadi Bu Meli, Bu Riri, Bu Min, Bu Nurmeli, Bu Yati. Ya, Mas Firman, makasih Bu Pak Ririnya sudah Firman, terlempar. Ya, Bunda. Bu Evalina, Pak Master. Ya, makasih Bu Suara Wati. Pak Master. Kak Coca, Makasih makasih Bu Kak Wati, Coca. makasih. Ya. Atur nuhun pisan. Ya. Saya bukan orang Sunda. Iya. Bu Min, makasih Pak Punten. Coca, Bu Malang. Ya, oke, Madam, Bu Metra. Ya, Makasih Bu Wati, Pak Vicky, Helmi. alhamdulillah, Bu Makasih Rosalina, Bu Bu Wati, Evalina. terima kasih semuanya. Pamit Ya, ya. sama-sama Bu Min. Oke. Oke. Yuk Bu Ella, Iya. Pak Helmi. Ya, jam 8 aja ya Bunda Wati ya. Ya, boleh deh. Oh, ya, sekali ini. Bu Ella mau nggak setengah 8 aja Bu Ella? Kalau Jam setengah berapa? Setengah 8 sama Bu Kalau Ella aja dulu, setengah nanti Pak Helmi 8. nyusul. Iya, kalau setengah 8 saya enggak nutup Zoom. Karena Nggak buka apa-apa, Zoom-nya nanti dekat jam 8 ya. Setengah 8 Oh baru buka. gitu. Yang buka siapa? Pak Buya ya, jam Ustadz, 8. iya. Oh ya udah Bu Ella jam 8 aja. Sekali ini. Biar nggak Oke, kali ngerepotin ini. Buya, kita mah nyeludup aja. Iya, iya. Ya, jam 8, oke. Ya diem-diem aja. Oke. Oke, makasih. Oke, ya kalau jam 8 enggak Makasih, apa-apa, Pak kita keluar Helmi. dulu Pak nanti. Sarif, Oke, makasih. Bu Tini, Pak Azrizal. Oke. Baru Bu Ella hitung Ismi, sekarang makasih bisa. Bu Ismi, Bu Adrias, 1, Bu Marlin. 2, 3. Keluar ya Bunda Wati. 1, 2, 3. Hmm.